kembali lagi bersama kami Beken FM 19.45. Nah, bagaimana kabar pendengar semua? Kali ini kita akan membahas tentang topik yaitu meniti jalur juara, dedikasi, taktik, dan realita di balik lapangan. Nah, sebelum masuk ke topik utama, perkenalkan terlebih dahulu di sini saya Muhammad Rizky Saputra Saya Faisal Fajid. dengan Faisal Fajid. Nah, dia adalah juara 3 lomba futsal di SMP Avicenna. Juara 2 di kampus Bina Nusantara. Juara harapan 3 dan juara 3 bawa nama sekolah. Juara 2 bawa nama kampus di Untar. Dan juara 3 di kampus PNJ. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebedah satu topik yang seringkali cuma dilihat dari luar aja, yaitu atau pencapaian ataupun sebuah prestasi. Kali ini udah ada teman sekaligus atlet yang udah ngebuktiin dedikasi di lapangan futsal sampai dapat gelar juara. Selamat datang Faiz, thank you udah nyempetin di sela-sela kesibukannya. Ya, sama-sama. Oke. Pertama-tama, netizen kan umumnya cuma lihat momen pas tim lu angkat piala di podium atau sebuah selebrasi yang kelihatannya seru dan keren banget. Tapi di balik itu pasti ada proses panjang yang jarang kelihatan. Sebelum kita bahas teknik lapangan, gue pengen mundur sedikit nih. Awal mula lo mutusin buat serius di futsal tuh gimana sih? Apakah ini emang goals lo dari awal atau momen tertentu yang bikin lo ngerasa oke, gue harus fokus di sini, ataupun gue emang pengen dapetin cita-cita gue tuh di sini tuh. Ya, jadi tuh awal-awalnya tuh dari TK, yaitu gue udah main bola iseng-iseng. Iseng-iseng TK lanjut ke SD. Jadi situ kan ada ekskul futsal tuh. Nah, di situ gue ikut. Di situ gue mulai latihan, diajak turnamen antar SD. Situ gue dapet juara, lanjut pindah ke SMP. SMP tuh gue berarti 3 tahun main futsal. Karena gue pesantren kan. 3 tahun, terus lanjut ke SMA. SMA gue situ mulai dari nol. Latihan lagi sampai gue ikut klub. Itu namanya klub Lembayung. Terus gue pindah ke Mufafa di Tarikan. Situ gue latihan konsisten, ada turnamen ikut dipanggil lah gitu. Oh, berarti dari SD ya? Dari kayak PAUD, dari TK PAUD. lah. Oh, dari TK. Iseng-iseng. Terus ke SD. SD Iya. tuh sempat ikut O2 SN gitu nggak? Ikut, ada. Oh, ikut. Iya. Sempat juara? Juara 2 Oh, pernah juara 2. pas itu. Pernah ya? Pernah. Di tingkat OSN, Iya. 2SN itu. Terus ke SMP kan sempat berhenti SMP tuh. berhenti 3 tahun. Nah, ke SMA ada SMA kayak turnamen. Ada itu pas itu ikut di kampus Unisma. Oh, Nisma. Iya. Oh, iya, tahu. Situ gue gak sampai juara. Karena gue cuma sampai 4 besar apa 6 besar gitu. Oh, Lupa. sampai 4-6 besar lah. Iya. Oh, iya. Lanjut ke kampus. ke kampus. Iya. Tapi transisi yang tadi cuma hobi tipis-tipis bisa masuk ke level kompetitif dan juara, pasti butuh perubahan lifestyle yang gede. Boleh di-spill nggak nih porsi latihan rutin lu tuh kayak gimana sih dalam seminggu pas ada turnamen besar? Ini dalam latihan buat Turnamen turnamen menjelang apa turnamen. buat diri gue sendiri? Buat lu dulu pertama menjelang Kalau turnamen. buat gue dulu tuh gue biasanya setiap sore lari. Oh, lari. Setiap sore tuh lari sampai jam gue mulai dari habis asar tuh sampai jam 4 lah. 1 jam cukup. Situ gue udah berhenti. Kalau buat klub apa buat Oh ya, pertama buat diri lu dulu deh. Kayak misalnya lu latih kan tadi lari tuh. Ada minimal berapa kilonya kah atau pace berapa kah gitu? ya nggak ada minimal sih, nggak ada minimal Oh, maksimal ya. cuma- Pokoknya gue jaga aja nih kesehatan gue buat persiapan lah. Oh, yang penting prima lah Iya. ya istilahnya ya. Nah, kalau untuk persiapan turnamen tuh bareng timnya tuh gimana? Biasa tuh latihan seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Iya. Latihan. Kayak ada kayak khususnya nggak fisik gitu dibina apa? Kalau fisik itu dadakan. Oh, dadakan. Setelah konsep pokoknya. Oh. Tiba-tiba pokoknya nggak ada kabar-kabar lah, tiba-tiba fisik. Oh, tiba-tiba fisik, Iya, tiba-tiba fisik. kayak Surprise. kayak taktik gitu ya. Iya. Oh. Kalau makanan dijaga nggak pola makannya? Kalau makan ya tinggal makan sih. Lu nggak begitu ketat ya sama Kagak gua. makan. Oh, oke. Berarti di fisik doang yang lu Fisik, tekanin iya. berarti ya. Oke. Nah, kalau untuk
ngatur waktunya tuh gimana? Mengatur bagi lu buat latihan sama buat kuliah itu gimana tuh? Ya pokoknya kalau di jadwal latihan gue latihan. Jadi kalau misalkan ada yang ajakin gue nongkrong di jam gue latihan, di situ gue nggak bisa nongkrong. Oh lu Jadi fokus kalau di mau misalkan gue Senin kan latihan tuh, Ah. ada yang ngajak hari Senin nggak bisa gue. Kalau mau hari Selasa lah, baru gue bisa nongkrong. Oh lu berarti fokusin di goals lu latihan Iya, itu dulu ya, baru di ya kan main. karena kan mau turnamen besar lah, jadi persiapan. Oh, iya. Nah di umur-umur kita sekarang kan fase-fasenya lagi padat banget nih ya. Ada yang sibuk kuliah, magang, dengan intensitas latihan sepadat itu, gimana sih cara lu fokus bagi waktunya? Apakah momen di mana kalau lu ngerasa jenuh nih latihan nih, apa lu yang lu lakuin selain lari kan ataupun apa gitu? Ya kalau jenuh sih, ya gue paling cuma melampiasin nongkrong sih, Oh, nongkrong ya? lebih ngumpul-ngumpul sama temen. Iya. Kan kadang kan kita misalnya latihan terus apa turnamen terus kan ada fase jenuhnya juga tuh ya. Iya. Oh lu ngalihinnya ke nongkrong itu. Iya, ngumpul-ngumpul lah. Oh lu main game juga nggak? Kalau game enggak sih, cuma ya kalau gabut main game, tapi enggak kayak Oh, nggak enggak kompetitif kayak, banget ya? enggak. Nah sekarang kita masuk ke situasi pertandingan. Futsal itu kan lapangannya relatif kecil dan tempatnya cepet banget ya. Keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Nah di momen krusial ini kayak babak final atau pas tim lu tertinggal, itu pressure-nya kan pasti gila banget. Nah gimana cara lo dan tim lu tetap bisa keep calm dan gak panik di bawah tekanan kayak gitu? Ya pokoknya kita sebelum sebelum mulai pertandingan kan pasti kita ada komitmen lah. Pokoknya jangan sampai kebawa emosi. Kalau misalkan musuh mancing emosi kita, jangan kepancing lah berkata. Soalnya itu kan sangat merugikan tim banget. Kalau misalkan kita kartu merah satu orang aja, pasti kan beda tuh keadaannya. Ya pokoknya kita sama-sama jaga emosi lah, jangan kepancing emosi lah berkata gitu. Oh, gimana tuh cara lu ngatur emosinya supaya nggak kepancing dan tim lu gitu? Ya pokoknya tenang aja. Tenang Kalau aja. misalkan dia mancing emosi, ya kita jangan sampai kepancing lah. Kita main keras tapi bukan Kasar. kasar Ya? lah. Nah, Iya gitu palingan. soalnya kan merah tuh ngerugiin banget ya, apalagi Parah banget sih lu itu. ditarik keluar ya. Iya. Nah selain di tekanan game, kita kan juga sering nemu tipe lawan yang mainnya agresif atau sengaja mancing lewat provokasi. Gimana lu biar udah. Nah berarti mental emang megang peran penting banget ya. Ting. Kalau lu harus milih nih sebagai futsal, mana yang lebih nentuin kemenangan dalam sebuah turnamen? Skill individu pemain atau emang di atas rata-rata atau chemistry dan kekompakan tim yang solid? Ya paling kalau misalkan buat juara kita saling kompak lah. Tapi kan setiap orang kan beda. Biasa kan setiap orang ada skill individu lah. Ya bisa lah kalau bisa misalkan bagi dia pede buat individu dia, ya udah nggak apa. Tapi asalkan jangan egois. Itu dia. Pokoknya kita saling kompak lah. Kalau lu tipe pemain yang individualis atau ke Individu tim bisa, play? individu bisa, ayo kompak bisa. Tapi kalau lu lebih menonjol di Individu. individu. Ya? Oh, balik lagi ke tergantung penentuan coach ya. Iya. Lu ditempatin di mana? Iya, itu strategi apa? Lu terkadang individualis kah Iya. atau tim play? Oke. Nah, setuju sih, tim emang nggak bisa bohong. Nah, ngomongin soal performa nih, ada satu risiko yang nggak bisa lepas dari atlet. Nah, yaitu cedera. Selama lo main sampai bisa juara, apa cedera yang paling parah yang pernah lo alamin dan gimana cara lo bangkitnya? Terutama ngilangin rasa trauma pas lagi duel di lapangan. Ya kalau paling parah sih gue pernah ACL. Oh, ACL. ACL pernah gue. Di mananya tuh, bagian mana? Di bagian kaki kiri, di mata kiri. kaki. Oh, di mata kaki. Iya, mata kaki. Pas itu gue lagi ngejalanin lomba, ya itu lagi final kayak. Oh, final. Lagi final, di situ gue kena ACL. Nah, di situ tim gue rugi banget karena gue kena ACL. Nah, musuhnya itu nggak kena kartu apa-apa. Oh. Iya, situ. Kayak ibarat kata kayak dicurangin lah. Iya. Paling lama gua ACL tuh sebulan. Oh, sebulan. Sebulan paling lama sebulan. Reaksi tim lu pas lu dilanggar gitu, nah, dan musuh tidak terkena kartu sama sekali itu gimana responnya? Ya pasti kan komen lah ke wasit. Kok begini, kok dia nggak tahu apa keputusannya iya. Ya udah akhirnya di situ tim gua nggak jadi juara. Jadi juara 2. Oh, jadi juara 2. Ada merasa
kecewa kah atau Kecewa apa? sih, kayak gitu, ya? kecewa gua. Dengan keputusan Iya. wasit yang itu. Nah, sekarang kita soal bahas gear ataupun alat nih. Nah, di kalangan anak futsal kan sering ada perdebatan nih. Sebenarnya tipe atau harga sepatu itu beneran ngaruh signifikan nggak sih ke performa lu di lapangan? Kalau harga sepatu sih gak ngaruh sih kata gua. Hmm. Tapi setiap orang tuh beda-beda. Jadi kan ada yang merek spek Spek like yang speed like kan. speed, Nah, ada juga yang spek yang jago salah ya gitu kan. Jogo salah tipe yang kaki lebar ya? Iya, itu. Jadi kalau gua tipenya yang spek like speed. Oh, yang Ya lu kalau gua penting. pakai yang jago salah itu gua nggak bisa. Oh, kaki Itu lu juga ngaruh banget. bukan wide juga ya tipe Bukan, kaki lu bukan berarti? bukan tipe gua, tapi kan setiap orang beda-beda sih. Hmm. Kalau gua kayak gitu. Nggak bisa kalau pakai yang sepatu yang kayak lebar gede gitu. Hmm. Kayak jago salah, nggak bisa. Oh, berarti lu kayak punya kriteria khusus ya buat sepatu lu Khusus, gitu, iya, kayak khusus. like speed berarti ya? Ah, Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang sepatu nih ya tadi ya, sebelumnya yang like speed. Nah, posisi lu tuh sebagai apa sih di lapangan tuh? di lapangan posisi gua flank. Oh, posisi lu sebagai flank ya? Iya. Oh, pantas lu milih sepatu itu tadi like speed ya? Iya. Oh, oke. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih, ngomong-ngomong tim favorit lu di futsal tuh siapa? Pemain apa Klub klub? Gua Bintang Timur. Bintang Timur. Iya. Oh, oke. Nah, kalau pemainnya? Pemainnya gua ada Bambang Boy Saptaji, Oh, Bambang Boyo Saptaji, Firmansyah. Firmansyah. Cukup. Oh, pantas lu main di posisi flank karena lu menggunakan Firmansyah. dua Iya. sosok orang gitu ya. Oke. Tapi kalau menurut lu nih, sepatu itu ngaruh banget gak sih? Buat buat lu dribble, gojek-gojek gitu. Ngaruh banget. Ngaruh banget Makanya kan gua nggak bisa pakai yang kayak jago salah gitu. Karena gua harus pakai yang sepatu yang kayak rendah-rendah lah, kayak like speed contohnya kan. Kayak gitu makanya. Berarti kalau mau mahal ataupun murah tuh Nggak tergantung. ngaruh. Yang penting kualitas Iya. dari sepatu tersebut ya. Oke, selanjutnya berarti kembali lagi ke fungsi dan kenyamanan berarti ya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, antusiasme anak muda futsal kan lagi rame banget nih ya. Kayak misalnya dari apa pertandingan antara Antara apa kompetisi. dari ya kompetisi antara apa universitas nih kan sekarang lagi ini banget nih ya. Iya. Nah, apa respon lu tentang hal tersebut? Ya bagus sih gitu. Biar banyak makin berkembang buat nasional juga kan. Biar banyak apa ya dari didikannya. Hmm. Nah, selanjutnya tuh ke wadah kompetisi atau pembinaan atlet-atlet muda sekarang kan udah cukup oke, udah cukup oke atau belum nih untuk fasilitasnya, fasilitas penunjangnya kayak lapangan gitu ataupun latihan lu apa provide buat latihan lu gitu. Oke banget sih kalau menurut gue ya. Oke banget. Udah pas lah. Tinggal dari kitanya aja ngejalaninnya gimana. Oh, yang dari kampus tuh udah udah cukup oke menurut Cukup lu ya? oke. Dari segi lapangan atau Iya. gimana? Nah, terakhir nih buat penutup obrolan seru kita nih, buat teman-teman pendengar yang mungkin umurnya sama kayak kita dan lagi berjuang di bidangnya masing-masing. Entah itu lagi ngejar target akademis, karir, atau bisnis atau apapun mindset ya atau prinsip hidup yang krusial yang lo bisa mereka bawa pulang. Nah, keren banget Faiz untuk berbagi pengalamannya. Terima kasih juga. Ya, makasih. Sukses itu emang bukan kebetulan, tapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten kita lakuin setiap hari. Nah, thank you banget Faiz sudah mau berbagi cerita dan insight yang daging banget nih di sini. Sukses terus buat karir futsal dan target-target lo ke depannya. Sip, buat teman-teman semua, itu tadi obrolan dari kita tentang apa tips-tips dan cara untuk berlatih bermain futsal yang baik dan benar. Nah, semoga esensi dari obrolan ini bisa jadi tambah energi atau motivasi buat kita semua biar tetap konsisten di jalur yang lagi kita perjuangin sekarang. Gua Muhammad Rizky Saputra dan Faiz Novajid. pamit undur diri. See you.